Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara, para pendengar yang setia dimanapun mereka berada. Selamat berjumpa dalam santapan rohani kita dari Jemaat Silo Jampagaya, edisi Jumat 26 Mei 2023. Mengawali aktivitas kita, mari kita mempersiapkan diri kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 8 ayat 54 sampai 61. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga, atas kasih setiamu tetap kami rasakan. Nyata semalam lamanya kami boleh lalui dan boleh bangun dengan tubuh keberkatan. Ya Tuhan, terima kasih penyertaan-Mu untuk mengawali aktivitas kami pada pagi ini. Kami sudah siap membaca, merenungkan bahagian dari firman kebenaran-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, sebelum kami membaca firman-Mu ini, urapi kami dengan kuat kuasa-Mu, biar kami boleh merenungkan firman-Mu ini seturut dengan kehendak-Mu. Ini ungkapan syukur kami, ampuni salah dosa kami yang kami bawa, dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 1 Raja-Raja 8 ayat 54 sampai ayatnya yang ke-61. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berkat dan pujian. Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit. Maka berdirilah ia dan memberkati segenap jemaat Israel dengan suara nyaring, katanya, terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa, hambanya, yang tidak ada satupun tidak terpenuhi. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita dan janganlah Ia membuang kita. Tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Hendaklah perkataan yang telah kupohonkan tadi di hadapan Tuhan, dekat pada Tuhan Allah kita siang dan malam, supaya Ia memberikan keadilan kepada hambanya dan kepada umatnya Israel menurut yang perlu pada setiap hari, supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hati dan dengan hidup menurut segala ketetapannya, dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, telah kita baca firman Tuhan ini dengan tema semuanya karena Tuhan. Baktu ia tumintukna ludiona sang mai puang. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, salah satu orang terkaya di dunia adalah Elon Musk, yang kekayaannya mencapai 219 miliar US dollar atau sekitar
3.263 miliar rupiah. Pertanyaannya adalah, apakah Elon Musk telah menggunakan kekayaannya untuk membangun kehidupan imannya di hadapan Tuhan? Atau apakah kekayaan Elon Musk itu telah digunakan untuk memuliakan Tuhan? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau Salomo menghayati bahwa semua yang dicapainya karena kebaikan Tuhan, hal itu mendorong Salomo untuk berdiri di hadapan umat sambil mengakui bahwa semua yang diperolehnya hanya karena anugerah Tuhan. Ia sadar bahwa Tuhanlah yang telah memberikan tempat perhentian bagi umatnya. Karena itu, ia selalu bermohon kepada Tuhan agar Tuhan senantiasa menyertai hidupnya. Selain itu, ia tetap berharap kepada Tuhan agar dia selalu memiliki kecenderungan hati untuk tetap taat pada perintah-perintah Tuhan seperti dikatakannya. Hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya. Salomo tidak hanya mementingkan urusan sendiri, tetapi ia tetap menyerukan kepada seluruh bangsa agar segala bangsa tahu bahwa Tuhanlah Allah. Dari Salomo, kita dapat belajar untuk pilihan yang terbaik untuk melanjutkan kehidupan kita adalah mempercayakan seluruh hidup kita dalam pemeliharaan Tuhan. Dia yang telah memelihara kita dengan penuh cinta kasih. Dia juga telah menyelamatkan kita dari kebinasaan dalam Yesus Kristus. Dia memeteraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Terpujilah Allah. Amin. Mari kita mengucap syukur, kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang patut kami puji dalam kehidupan ini, kepadamu pada pagi ini kami bersyukur lagi atas kasih setia memberikan waktu yang terbaik kepada kami, sehingga kami boleh membaca, merenungkan firman-Mu ini dengan sukacita. Terima kasih firman-Mu Tuhan. Kami mendoakan para jemaat-Mu dan para pendengar Sarota dimanapun mereka berada. Yang bersukacita, sempurnakan sukacitanya. Yang sakit, sembuhkan. Yang sedih, hiburkan. Dan yang dalam masa tua, teguhkan hati mereka. Yang dalam pertumbuhan, berkati. Yang dalam bangku pendidikan, berikan kecerdasan dan jauhkan dari segala kenakalan remaja. Dan anak-anak yang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan memudahkan pergumulan mereka, agar mereka juga mendapatkan kasih setia Tuhan. Bapa kami di surga, seluruh aktivitas kami dari pagi hingga sore, Engkau tetap berkarya dalam hidup kami. Inilah doa ungkapan syukur kami, ya Allah, ampuni salah dosa kami yang kami bawa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.